Halo, ketemu lagi dengan saya, Andi, dari Almela Indices. Oke, di malam hari ini, ya selamat malam kepada teman-teman sekalian, teman-teman trader, ataupun teman-teman yang mau atau ingin menjadi trader. Oke, di hari ini, saya mau menjelaskan sedikit tentang kebiasaan-kebiasaan apa yang biasa dilakukan oleh trader-trader yang masih pemula ataupun newbie trader, ataupun terkadang trader yang sudah lama trade tapi tidak sadar mereka itu mempunyai sifat yang sebenarnya tidak boleh dipakai, tidak boleh dijalankan juga di tradingannya mereka. Oke, seperti yang kalian lihat, yang pertama ada 9 yang saya tulis ya, yang saya rangkum. Sebenarnya masih lebih banyak lagi sih, cuman ya kira-kira hampir sama lah. Dia mungkin konteksnya itu seperti bagian dari salah satu dari inilah semuanya, kalau menurut saya ya. Oke. Yang pertama, mental tidak pernah salah. Mental trader yang tidak pernah salah. Ini mental yang menurut saya paling buruk. Sangat buruk sekali. Kalau trader ada mental yang satu ini, biasanya itu udah bisa diketahui lah akhirnya itu bagaimana, akhir dari nasib dia sebagai trader itu bagaimana, itu sudah bisa kita ketahui. Nah, mental tidak pernah salah. Ini contohnya seperti beginilah case-nya. Kita trade, misalnya seperti XAU lah. Ini harganya sudah tinggi sekali. Nah, sudah melampaui high sebelumnya. Sudah all time high lebih tepatnya. Nah, kalau yang namanya all time high itu kan berarti sudah yang paling tinggi. Kalau mau yang lebih tinggi dari itu lagi ya gak ada gitu. Jadi biasanya teman-teman trader pemula itu yang biasa selalu tengok apa namanya quotes atau inspirasi dari googling ataupun dari Instagram, sosial media lah. Mereka itu terkadang mereka memakai contoh perkataan Warren Buffett seperti ini. Kalian itu harus seperti melawan market, di mana market itu kalau misalnya sudah naik tinggi. Jadi ibaratnya seperti greed when others fearful and fear when others greed. Jadi kita itu ibaratnya seperti kalau pada saat orang lain itu lagi serakah-serakahnya, itu kita itu harus takut. Nah, tapi pada saat orang lain takutnya, kita itu harus serakah. Nah, jadi mereka selalu memakai quotes-nya Warren Buffett itu untuk, jadi misalnya kalau gold ATH all time high itu kan, kalau menurut mereka, wah ini banyak yang beli nih, ini udah banyak yang beli, udah banyak yang beli dari bawah, makanya harga naik karena banyak yang beli. Nah, menurut mereka seperti begitu. Nah, itu pemikiran yang salah sebenarnya menurut saya. Nah, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu ya, harga dari sebuah komoditas, misalnya seperti XAU USD begitu, itu harganya naik bukan karena banyak yang beli. Itu salah. Harganya bisa naik itu karena permintaannya banyak, bukan karena banyak yang beli. Jadi permintaan banyak, yang pegang supply-nya itu mau lepaskan barangnya, tapi harganya mau lebih tinggi. Nah, jadi ibaratnya seperti begitu. Nah, jadi kalau misalnya pada saat permintaannya banyak, harganya sudah tinggi, mereka melakukan
short gold, short SLUSD ataupun sell ataupun open position sell, itu kemungkinannya itu bisa sangat bahaya sebenarnya, karena itu ibaratnya melawan market. Nah, kita tidak bisa seperti serta-merta memakai quotes-nya Warren Buffett itu untuk membenarkan kita dalam trading. Nah, kita itu harus tahu mental tidak pernah salah itu cuma bisa berlaku sama market, bukan sama trader. Kita itu harus ingat, untuk prinsip awal dari trader itu, pertama, kita itu selalu salah. Kita harus selalu ingat itu. Kita itu selalu salah. Yang benar itu market. Yang selalu benar, yang 100% selalu benar itu adalah market. Pergerakan market. Jadi kita sebagai trader, kita itu cuman bisa beradaptasi. Nah, jadi kalau misalnya market lagi naik, kita lagi tren, kita itu ibaratnya ya mengikuti alur sungai saja lebih bagusnya. Nah, seperti misalnya kalau market SAU lagi naik, ya kita buy loh, tapi pakai SL. Ya memang kalau kita mau mau tentuin SL-nya mungkin payah, susah kalau kita buatnya misalnya di time frame D1. Ya karena kan namanya all time high. All time high itu kan SL-nya nggak bisa diketahui kalau di time frame yang gede, di D1 itu susah. Jadi kita itu harus turun time frame baru bisa kita ketahui SL-nya. Jadi misalnya marketnya ada turun, retrace dulu. Oke, kita nunggu sampai baru dia ada naik lagi, ada sedikit konfirmasi lagi, baru kita masuk dengan SL di mana? Di previous yang low-nya itu, atau di bawah lah, di bawah previous low-nya. Nah, jadi kita itu seperti tidak melawan market. Mungkin bisa salah, iya, pasti bisa salah. Karena kalau trader benar, itu berarti kita itu ibaratnya seperti ya dikasih sedikit rezeki lah, dikasih sedikit jalan oleh market untuk mendapatkan rezeki di pasar forex. Nah, kita itu kalau salah, itu kita harus terima. Ya oke, kena SL ya sudah, nggak ada masalah. Kena SL lagi, sudah, nggak ada masalah. Kena 5 kali SL, nggak apa-apa. Tidak masalah. Kalau teman-teman tahu, ada satu trader yang ternama, saya kurang ingat namanya. Dia itu trader masa lalu lah, 1970-an atau 1980-an lah. Kalian tahu, persentase trading dia benar aja, itu kalian tahu berapa persen? 15%, tahu nggak? Jadi 85% itu salah semuanya, loss semuanya. Tapi lossnya itu kecil, potensi lossnya itu diperkecil, dibuat kecil, tapi dia exit market. Habis itu ya udah nunggu lagi, kena lagi SL nggak apa-apa. Tapi pada saat dia benar, nah dia sesuai, misalnya dia ikut arah marketnya benar, itu langsung dapat banyak uangnya, mereka dapat banyak. Nah itu pun bisa menjadi salah satu trader yang terkenal. Jadi win rate itu tidak mempengaruhi apapun sebenarnya. Mau win rate 57%, win rate 80%, win rate 40%, itu tidak ada mempengaruhi apapun. Malahan sebenarnya kalau ada yang mengklaim dia bisa 100% win rate-nya, itu satu tanda tanya, itu satu tanda-tanda kalau dia itu melakukan sistem yang betul-betul berbahaya, sistem martingale namanya, sistem martingale atau grid ataupun layer. Nah, itu sangat berbahaya. Sistem martingale itu bisa menjamin 100% kamu benar, tapi bisa menjamin juga 100% pada saat kamu salah sekali aja, total wipe out langsung. Jadi kita itu di dalam trading itu, kita itu tidak boleh seperti kiasu, kalau dalam bahasa Hokkien, takut kalah. Jangan.
kalah itu wajar, loss itu wajar, tidak masalah. Terima dengan ya nggak bisa dibilang senang hati ya, terima dengan lapang dada, baru koreksi apa yang salah, misalnya seperti mungkin SL-nya apa kok SL-nya mungkin entry-nya kurang benar. Nah, kalau misalnya sudah benar ya berarti market yang benar. Gitu aja. Market yang benar, ya udah, let's try again the next time. Nah, begitu ya. Oke. Sama yang nomor 2. Mental trading nomor 2 yang sering kita temui di newbie adalah mereka gampang sekali scaling lot-nya. Nah, scaling lot itu apa? Scaling lot itu, jadi misalnya lah, teman-teman sekalian, equity-nya ada $1.000, oke? $1.000 itu, teman-teman awalnya itu trade-nya itu 0,01 lot di SAUUSD. Nah, 0,01 lot di SAUUSD itu berarti kalau SAUUSD bergerak $1, jadi misalnya lah dari $4.000 ke 4.001, itu berarti floating loss kawan-kawan itu $1 atau floating profitnya itu $1. Nah, oke. Jadi ibaratnya kalau equity-nya $1.000 berarti harus ada pergerakan $1.000 di SAUUSD dulu, barusan bisa wipe out atau game over loh. Nah, atau MC lah, margin call. Oke. Nah, itu kalau tanpa SL ya. Kalau dengan SL ya pasti jauh lebih lama lagi lah. Karena kalau udah kena SL kan kita biasanya menunggu dulu, tunggu ada konfirmasi market dulu, baru masuk lagi, kan begitu. Oke. Tetapi kawan-kawan newbie trader biasanya itu mereka itu gampang sekali scaling lot, apalagi kalau di awalnya itu trading mereka itu bisa win straight. Jadi misalnya win straight 3 kali, 5 kali. Nah, mereka itu sudah percaya diri di market. Percaya diri di market itu terkadang berbahaya. Tidak selamanya percaya diri itu bisa membawa kita ke jalan yang benar, apalagi yang seperti beginian. Nah, jadi mereka misalnya 0,01 lot, mereka naikkan pertama 0,02, oke bisa, wah dapat duit, oke, 0,01 lot, saya 1 bulan bisa dapat 3 juta. Kalau pakai kalkulator lah, misalnya saat dilihat dari history trading mereka yang sebelumnya, 0,01 lot, 1 bulan bisa dapat 3 juta. Kalau aku hajar 0,05 bagaimana? 15 juta dong. Wah, udah bisa beli handphone baru, bisa jalan-jalan, bisa kredit motor dong. Udah bisa beli motor juga sekalian. Nah, kawan-kawan newbie trader biasanya mereka langsung naikkan lotnya ke 0,05. Akibatnya apa? Akibatnya itu overposition. Overposition itu keadaan di mana kita itu posisi kita itu sudah terlalu gede sampai sudah kena mental nantinya. Jadi waktu trading itu, waktu misalnya floating loss-nya itu naik turunnya itu udah gila kali, udah naik misalnya kalau 0,05 sekali naik, misalnya waktu news wah langsung naik 5 kali 20 $100, turun $100, naik lagi 200, turun lagi 50, turun lagi ke minus 200, turun lagi ke minus 300. Nah, itu di sana itu mental trader itu langsung diuji, langsung teruji habis-habisan, langsung ketakutan yang sangat luar biasa sekali. Wah, mereka langsung, apa aku close ya sekarangnya, aduh aku exit market aja lah, ini udah minus 600 loh, aduh bagaimana ya udah minus 800 ini, aduh menyesal lah saya begini trade-nya. Terakhir mereka biarin aja, kasih mampus langsung itu sekalian equity-nya itu. Jadi langsung $1.000 itu langsung wipe out dengan 0,05. Coba kalau itu 0,01. Kalau misalnya dia masih seperti equity awal ataupun lot awal yang dia pakai untuk trade itu
nggak ada masalah sama sekali. Jadi marketnya mau naik turun, waktu news kan namanya waktu news itu market itu akan bergerak dua arah, langsung naik ke atas, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Apalagi seperti NFP, FOMC itu langsung seperti begitu. Jadi jangan terlalu heran sebenarnya. Nah, kawan-kawan newbie trader mungkin beranggap market itu naik turun chartnya itu kadang mungkin seperti dianggapnya seperti sesi Jepang, sesi pagi santai naik. Enggak seperti begitu. Jadi SL-nya itu perlu, tapi SL-nya itu harus dihitung secara bagus. Nah, kalau misalnya SL-nya sudah bagus, lot-nya sudah bagus, TP-nya sudah ada, kita itu tidak perlu takut. Tinggal biarin aja trade-nya berjalan seperti apa yang kita rencanakan di awal. Nah, teman-teman sekalian, jangan pernah meremehkan scaling lot. Scaling lot itu salah satu yang menurut aku buat trader itu paling kena mental. Nah, setelah kalau misalnya scaling lot-nya itu gagal bagaimana? Mereka itu akhirnya revenge trade balas dendam. Trade balas dendam itu bagaimana? Trade balas dendam itu contohnya aja seperti di market SAUUSD lah, anggaplah ini market lagi naik, lagi udah all time high. Mereka taruh $1.000, 0,05 tanpa SL. Dalam satu hari marketnya itu naik 200, jadi misalnya dari 4.000 jadi 4.200. Sekarang bisa loh. Di market SAUUSD satu hari pernah hari itu drop terbesar sepanjang sejarah SAUUSD, drop 250-an dolar. Nah, jadi kalau misalnya anggap dari 4.000, kita contoh aja lah ya, 4.000 ke 4.200, mereka buka 0,05 tanpa SL, langsung wipe out itu akun bagaimana? Setelah itu mereka bagaimana? Biasanya pensiun, nggak mungkin. Mereka tidak mungkin pensiun. Mereka itu akan langsung deposit ulang. Udah deposit ulang, market kan lagi di atas. Tunggu apa lagi? 0,05 lagi. 0,05, masukkan $1.000, langsung nunggu lagi. Oke lah, di hari itu marketnya itu cuma bergerak di sana-sana saja lah. Biasanya marketnya kalau misalnya sudah bergerak satu arah seperti hoops turun begitu, mereka apalagi kalau dropnya itu waktu misalnya tengah malam jam 2, jam 3. Nah, setelah drop itu kan akan konsolidasi karena market sudah tutup. Konsolidasi atau bergerak di sana-sana saja. Ranging market jadinya di time frame kecil, masuk ke sesi pagi, sesi Tokyo. Sesi Tokyo kan sepi sebenarnya. Ya udah ranging lagi di sana. Masuk sesi Eropa lumayan lah, ada naik turunnya. Tapi kawan-kawan yang revenge trade itu nggak mana mau tuh close trade dengan dapat cuma $50, $20 dengan 0,05 ya. Atau close dalam $100 profit, mana mau lagi. Tidak mungkin itu mereka mau. Mereka itu maunya apa? Marketnya itu harus turun ke at least kasih BEP yang trade yang sebelumnya. Nah, itu trade yang sangat-sangat salah. Kalau pada saat itu seperti begitu, itu udah jadi judi namanya, bukan trading lagi. Trading itu kita itu harus memakai teknik trading kita, memakai mental trading kita, dan memakai modal trading kita. Nah, jadinya teman-teman sekalian selalu harus dipikirkan dulu. Kalau memang belum bisa bergerak naik lot, nggak usah naik lot, santai-santai saja. Teman-teman harus open position dengan lot yang teman-teman sendiri itu tidak takut waktu dia floating lossnya berapa, floating profitnya berapa. Waktu dia profit kita tidak terlalu bahagia. Waktu dia loss kena SL, kita tidak terlalu sedih, kita tidak terlalu kena mental. Kita itu cuma perlu, beginilah market, beginilah trading. Selalu ada loss, selalu ada profit. Kita itu seperti mencari rezeki. Oke.
di yang mental trading pemula nomor 3 itu adalah first time traders luck, atau biasa kita sebut beginners luck. Beginners luck. Banyak orang yang tidak percaya dengan beginners luck. Tapi mungkin teman-teman sekalian ada yang dapat ini, ada yang nggak dapat. Tapi kalau bagi saya sendiri, first time traders luck ini is real. Kenapa? Karena saya pernah ketemu langsung, dan pernah merasakan happy-nya orang itu. Nah, kawan saya atau kenalan saya, beliau lah lebih tepatnya, karena sudah lebih berumur daripada saya. Dia itu pertama masuk jadi trader, dia depositnya itu dan tradingnya itu pas-pasan di malam NFP hari Jumat, hari itu jam 7.30 malam. Nah, jadi dia trade-nya SAUUSD 0,1 lot pada saat itu. Dia kalau nggak salah depositnya $3.000. Nah, oke, dia 0,1 lot. Di saat NFP itu beliau bisa dapatkan $650-an. Nah, ayo. Di awal trade langsung dapat $650-an. Bagaimana menurut Anda? Pasti senang dong. 650 kali 16.000 udah 9 jutaan, 10 juta didapatkan dalam kurang waktu 30 menit. Nah, teman-teman sekalian, kalau dapat first time traders luck bagaimana? Udah pasti senang, happy. Market kok gampang sekali ya. Hajar aja lah kita. Ngapain takut sama market? Market itu apa? Kunyuk itu. Yang nggak kunyuk itu siapa? Yang nggak kunyuk itu kita. Nah, menurut mereka lah ya, menurut first time traders-nya itu, atau newbie trader. Jadi teman-teman sekalian itu first time traders mungkin saya nggak bisa bilang apa sebuah keberuntungan dari Tuhan atau keberuntungan dari market, ataupun cara market memperlakukan kita di awal, ya kita kurang tahu lah ya. Tapi kita yang sebagai trader yang udah lumayan berpengalaman, first time traders luck itu bagi kita itu terkadang seperti racun, poison. Kenapa? Ini yang membuat teman-teman traders newbie akan beranggap kalau market itu gampang sekali ditebak, gampang sekali diambil duitnya. Nah, kita itu tidak boleh berpikir seperti begitu. First time traders luck itu biasanya tidak datang berkali-kali. Sekali itu aja, tok gitu aja kasih kamu, udah. Setelah itu ya dimulailah penderitaannya. Kalau penderitaannya cuma selesai pada saat MC sih nggak masalah. Nah, biasanya teman-teman ya revenge trade, kena loss, MC revenge trade lagi, kena loss, MC ulang lagi dengan lot lebih gede lagi. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya game over. Game overnya itu waktu kapan? Waktu tidak ada uang yang bisa didepositkan lagi. Selama ada uang yang bisa didepositkan, itu belum game over namanya. Tapi ya pada saat sudah misalnya habis 500 juta, emangnya 0,1 lot bisa balikkan duit itu dalam sekali trade? Mana bisa lagi? Makanya teman-teman sekalian itu, kalau trading itu selalu harus sangat santai sekali. Calm down. Itu kita tidak boleh seperti orang yang kesetanan waktu trade. Nah, berlanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 itu inilah salah satu yang sering dibicarakan oleh orang, sering diketahui oleh orang, sering ingin dihindarin oleh orang, tetapi biasanya tidak ada yang bisa menghindar dari ini. Fear of missing out.
atau FOMO. Nah, kenapa FOMO berbahaya? FOMO itu berbahaya kalau kita ikutan. Kalau kita tidak ikutan, misalnya kita ini kan manusia, wajar lah sebenarnya. Jadi misalnya teman-teman, dia beli Bitcoin misalnya di harga 80.000, sekarang udah harga 107.000 misalnya, udah dapat 27.000 bedanya. Wah, enak kali ya. Apa aku masuk sekarang aja ya? Tapi kalau aku masuk sekarang, apa bisa naik lagi ya? Nah, kita itu selalu sebagai manusia itu selalu ada rasa iri seperti begitu. Mungkin sifat irinya itu bukan iri yang jahat ya. Irinya itu seperti, ya saya pengen lah seperti dia dapat uang dari market, bisa trade. Nah, tetapi terkadang kalau FOMO-nya itu bisa kita kendalikan, bisa ya nggak masalah. Jadi seperti, jangan. Itu sekarang mungkin harganya sudah sangat tinggi lagi, sudah nggak rasional lah. Kalau dipikir dengan akal sehat mungkin ya, tapi saya nggak bilang Bitcoin sekarang itu tidak rasional ya. Yang saya bilang contohnya, kan rasional atau nggak rasional itu kan sebenarnya menurut pandangan masing-masing ya. Jadi contohnya ada yang bilang harga emas sekarang kalau yang dijual di toko emas itu 2.900.000 itu rasional. Bagi saya nggak rasional, bagi saya itu nggak normal. Nah, kalau begitu bagaimana? Kalau kita mau ikuti FOMO-nya itu biasanya berakhir tidak bagus. Kalau kita bisa kendalikan FOMO-nya itu seperti, ya udahlah, jangan ikutan lah. Itu bukan, misalnya itu bukan bidang saya, janganlah. Saya kerjain yang lain saja. Saya mau lupain itu, saya pergi gym saja misalnya, saya pergi keluar sama teman saya saja. Oke, akhirnya FOMO itu bisa hilang sendiri. Tapi trader pemula biasanya mereka itu tidak bisa mengendalikan FOMO-nya. Nah, teman-teman sekalian, kalau di contoh lah seperti di USD JPY ataupun di SAUUSD itu udah sering banget FOMO beginian. Market udah di all time high. Kalau saya nggak sell sekarang kapan lagi? Kan udah yang paling tinggi. Masa saya harus nunggu dia turun dulu? Kita sell sekarang aja. Oke. Market ada turun dikit baru naik lagi, rungkat jadinya. Baru FOMO SAUUSD udah tinggi banget, apa kita beli saja ya? Kalau kita beli, marketnya kayaknya masih bisa naik lah. Semuanya itu pakai kayaknya. Jadi FOMO itu gak rasional punya. Kita itu tidak ada alasan untuk masuk, kita itu tidak ada alasan untuk trading. Terkadang teknik trading kita itu sudah benar, menyatakan kalau ini marketnya ini bentar lagi sudah mau turun, masih mau naik lah. Contoh misalnya di Elite Wave itu masih di pertengahan wave 3 lah, itu masih mau naik lagi. Tapi kita menganggap ini sudah all time high, saatnya turun. Nah, kita itu seperti kita yang mengendalikan marketnya, kita itu wizard of the market. Kita itu menganggap kita itu tidak pernah salah, marketnya yang salah. Ini saatnya market untuk untuk masuk ke bearish trend lah. Nah, seperti kita yang ngatur, padahal sebenarnya bukan kita yang ngatur. Kita itu cuma di sini tekan klik 0,1 lot, 0,01 itu tidak ada berpengaruh banyak banget sama market. Market itu dikendalikan oleh supply and demand. Nah, oke, jadi teman-teman sekalian itu harus kendalikan FOMO-nya itu. Nah, kalau teman-teman masih ingat kejadian di COVID-19, di zaman COVID tahun 2020 lah, harga masker itu gila-gilaan naik.
pasti masih ingat, masker satu kotak itu 200-an ribu waktu itu. Itu pun nggak mau dijual sama orang itu. Jadi tiap hari itu selalu naik harga dia, naik 10.000, naik 20.000, naik lagi. Nah, yang FOMO ini itu yang apa? Melihat, oh ini kayaknya ada peluang ini. Jadi kita beli 240.000, kita jual tipis-tipis saja lah di 270, 280.000. Toh satu hari kadang bisa naik 10.000, bisa naik goceng. Barang di pasaran nggak ada. Nah, jadi mereka hari itu pernah langsung borong habis-habisan, beli banyak banget. Dan seketika itu setelah trennya itu sudah pelan-pelan menghilang, muncul ada isu vaksin keluar, langsung marketnya bagaimana? Langsung itu maskernya itu turun dengan drastis sekali harganya. Turun sampai akhirnya tinggal di harga normal 20-30 ribu per kotak. Nah, jadi yang pegang barang di 270 ribu itu bagaimana? Ya, maaf cakap lah ya. Jadi anjing loh. Apalagi? Nah, itu akibat paling buruknya dari FOMO ini. Nah, teman-teman mungkin kalau pada saat itu, misalnya waktu COVID itu memang harus make, misalnya karena pergi ke kantor, diwajibkan untuk pakai masker kemana-mana, ya mungkin tidak ada pilihan lah selain langsung beli yang 270 ribu atau yang mahal itu. Dan, tapi belinya itu maksudnya yang rasional, yang bisa kita pakai. Nah, kita tahu ini kita bisa habiskan 50 biji satu kotak itu kita bisa habiskan. Sedangkan kalau yang nggak rasional itu yang nggak bisa dihabiskan memang mau dijual lagi untuk dapat duit. Nah, contohnya seperti harga emas sekarang lah. Harga emas Antam. Kalau teman-teman ada lihat video shot yang saya buat, itu emas Antam itu sekarang itu di butik emas itu tidak ada barang. Yang ada kalian tahu apa? Price tag-nya saja. Label harga saja. Mereka bisa bilang, kalau teman-teman nggak percaya, coba teman-teman telepon aja ke butik emas di kota teman-teman. Pasti mereka bilang harganya ini 5 gram begini, 1 gram begini. Tapi waktu ditanya barangnya ada nggak? Nggak ada barang. Udah 2 minggu, 3 minggu nggak ada barang. Saya sudah coba ini di kota Medan. Saya kan tinggalnya di Medan. Nah, hari itu saya ada jual emas 5 gram dihargai di 2.600.000 pada saat itu. Sedangkan satu malam sebelumnya saya kan ada cek harga emas. Itu di harga 2.331.000. Jadi ada beda sekitar 270.000 lah. Jadi pada saat saya dengar itu, saya tanpa berpikir panjang lagi, langsung saya bilang ya udah jual aja lah. Toh 3.600.000 itu udah di atas harga apa? Harga yang ditulis di website Antam. Saya nggak peduli itu mau mereka FOMO, mereka mau great, harga yang mereka buat itu ada harga suka-suka hati pemilik toko emas itu, ya saya nggak ada peduli. Ya, setelah saya jual, oke, saya ada mendengar, masih di toko emas itu ya, ada mendengar ada orang mau beli 25 gram, tanya 50 gram berapa? Nah, yang 100 gram berapa? Kalian tahu yang mau dijual sama pemilik toko emas itu 1 gram berapa? 2.800.000. Kalau kalian bandingkan 2.331 dengan 2.800.000, itu bedanya sampai 470.000. Itu gila banget harganya, itu tinggi banget harganya. Jauh beda sekali. Nah, apalagi tadi pagi saya ada tanya tanggal 24 Oktober berarti 24 Oktober 2025 saya tanya di toko emas, masih toko emas yang sama, mereka ada nggak stok 25 gram emas Antam sertifikat model baru punya. Katanya langsung ada, difotokan, memang ada, nampak barangnya. Bukan seperti yang butik emas ya, yang harga ada tapi barang nggak ada. Ini ada, barangnya ada. Dibilang waktu saya tanya harganya, dia nampaknya ya, ini saya nggak tahu ya, dia ada chat tapi chatnya dihapus. Nah, jadi saya apa ini? Nah, jadi saya langsung telepon ke toko tersebut, langsung saya tanya, kok ini harganya berapa ya 25 gram?
Maksudnya dia ada kasih harga lah. Harganya bentar ya. Oh, katanya harganya 72.500.000. Hari kan saya nggak langsung bisa bagikan itu berapa ya harganya itu ya. Waktu saya tanya, jadi 1 gramnya berapa ya sekitar? Katanya ya 2 juta, 2 jutaan lah katanya gitu. Aku saya, oh ya udah, nah aku coba hitung dulu ya. Nanti kalau mau berarti barangnya pasti ada kan? Katanya ada untuk sekarang. Nantinya belum tahu, soalnya banyak yang cari katanya. Oke, ya udah. Jadi waktu setelah tutup telepon, aku langsung buka kalkulator handphone lah, langsung cek. Ternyata 2.900.000. Mak Jang, gila banget harganya. Tinggi banget harganya. Wah, aku sampai astaga, ini udah dimain-mainkan, betul-betul dimainkan harganya sama aku nggak bisa bilang toko emas itu lah, karena toko emas itu kan nantinya pas diputar lagi, dijual lagi ke orang lain gitu. Jadi mungkin supply and demand juga loh. Demandnya banyak, supply-nya nggak ada. Orang-orang pada takut mungkin kondisi ekonomi yang nggak bagus. Nah, jadinya mereka FOMO. Padahal sebenarnya market itu selalu akan recovery sendiri. Apapun itu, mau market dalam keadaan perang, market dalam keadaan COVID, semuanya itu akan teratur sendiri. Nah, market itu selalu begitu. Jadi selalu ada orang-orang yang saya bisa bilang kumpulin barangnya banyak. Nah, pada saat yang beginian perlu dijual karena permintaan banyak, barang di seperti butik emas gitu nggak ada. Jadi ya udah, mereka dengan senang hati beli 2.800.000, 2.900.000. Masalahnya 2.800.000 dengan 2.331 itu kan sekitar beda 470.000. 470.000 dengan 2.331 itu sekitar 20%. Berarti dia itu harus berharap market emasnya itu, harga emas yang aslinya ya, harga emas pasaran itu harus naik ada 20% dulu sebelum dia bisa balik modal. Sedangkan biasanya kan enggak. Kalau di kondisi normal, tidak ada FOMO-nya, tidak ada perasaan FOMO di masyarakat, itu palingan kalau ada naik-naik 2-3% bisa dapat sekitar 40-50 ribu per gram, udah dijual terkadang sama orang-orang. Nah, inilah makanya FOMO itu bukan saja terjadi kepada trader, bisa saja terjadi kepada masyarakat biasa yang awam, yang tidak mengerti cara market bekerja bagaimana, kepada senior-senior, orang yang lebih tua. Nah, jadinya ya teman-teman sekalian harus betul-betul perhatikan inilah. Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Oke. Nomor 5 itu overtrade. Oke. Bentar ya. Saya tanya teman dulu lah ya. Kalian boleh drop di kolom komentar. Berapa kali kalian trade dalam sehari? Coba dipikirkan dulu. Teman-teman mungkin akan menjawab 10 kali. Minimal 15 lah. Minimal 5 kali lah. Nggak tentu, tapi pastinya ada trade lah. Sedangkan kalau teman-teman tanya saya, ataupun trader yang betul-betul berpengalaman di bidang trading, biasanya mereka nggak akan bilang segitu banyaknya. Palingan dalam satu hari itu 1, 2, kadang tidak ada trade sama sekali. Serius, kalau teman-teman nggak percaya, coba teman-teman cari kawan-kawan trader yang sudah berpengalaman, ataupun cari di YouTube gitu. Trader yang berpengalaman itu trade-nya itu selalu dikit aja, 1 posisi, 2 posisi, udah biarin aja. Oh, besok belum terclose trade-nya, belum kena SL, belum kena TP juga.
tidak ada perubahan apapun yang berarti, ya udah. Nah, kalau teman-teman trader newbie itu selalu, aku tidak pernah sekalipun melihat teman-teman trader pemula itu trade-nya itu cuma satu posisi, satu instrumen dibiarin gitu aja. Tidak pernah. Mereka itu selalu trade-nya itu hari ini, masuk misalnya SAUUSD. Setelah itu mereka besoknya karena trade-nya itu belum untuk close, ditambah posisi lagi. Kan dua-duanya lagi floating. Nah, floating loss lah. Ya seharusnya sih floating loss lah. Floating loss. Setelah itu mereka buka yang instrumen lainnya, Euro USD, GBP USD, oil, atau SNG, gas. Nah, jadi mereka langsung udah masuk sini, masuk sana, CHFJP, masuk. Terakhir mereka itu sampai, aku gak udah masuk sana sini. Akhirnya sendiri bingung, ini SL-nya mau taruh mana, TP-nya mau taruh mana, alasan masuknya karena apa, jam masuknya di saat kapan, tanggal masuknya kapan, keluarnya kapan, strategi keluarnya bagaimana, semuanya itu sudah buyar, sudah hilang, sudah tergantung marketnya lah, kena TP lah, kena SL lah. Kalau nggak ada SL udah ketarik sampai mati aja lah akunnya lah. Kalau misalnya ada profit ya udah tinggal mereka biasanya langsung short berdasarkan profit, ada yang biru close, sisanya biarin. Nah, akhirnya overtrade yang sampai udah betul-betul buat sakit kepala lah. Trade yang buat sakit kepala itu. Trade yang kalau mau di recover itu pun susah banget. Itu harus di close semuanya dulu. Sedangkan biasanya trader newbie itu nggak mau close dalam keadaan loss yang beginian. Langsung aja dibiarin, harus biru dulu. Masanya yang satu biru besoknya ditambah lagi. Yang satu belum biru besoknya ditambah juga. Jadi akhirnya posisinya itu udah tumpang tindih sana sini. Kadang mereka buat sell stop, buy stop atau buy limit, sell limit udah dibuat, belum kena, udah berjalan 2-3 bulan, itu kan berarti sell limit pending position yang 2-3 bulan lalu itu pun masih dibiarin, nggak ada taruh expiry date-nya, langsung dibiarin aja. Akhirnya udah betul-betul overtrade, ujung-ujungnya dah game over juga, sama juga, tidak ada bedanya. Itu cuma bedanya Anda buka lot terendah dengan sampai 5-6 kali, sama juga layer lah namanya. Nah, jadi ya overtrade lah. Overtrade itu bisa kalau aku bilang sama parahnya sebenarnya. Ujung-ujungnya tahu juga itu. Biasanya kadang trader newbie itu langsung digabungkan semuanya. Scaling lot, overtrade, mental tidak pernah salah, langsung game over lah itu. Akunnya itu. Oke, yang nomor 6, kita suka banget scalping. Scalping itu, kalau menurut saya sendiri ya, scalping itu resikonya besar, tidak sesuai dengan profitnya, kalau menurut saya ya. Jadi kalau misalnya scalping itu kan berarti dalam satu hari bisa trade-nya sampai beberapa kali masuk keluar. Masalahnya kalau di market yang lagi kenceng-kencengnya, lagi enak-enaknya, seperti waktu market New York, market malam kalau di Indonesia, itu kita biasanya kalau yang scalping itu biasanya bukanya itu bukan H1, bukan H4, D1, enggak. Mereka bukannya M1, M5, M15, time frame yang paling kecil lah, yang sangat kecil sekali. Mereka kalau taruh SL-nya mau taruh di mana? Di previous low. Kalau mereka taruh SL-nya di previous low yang di 1 menit, ya udahlah, marketnya gerak dikit aja udah bye-bye SL-nya. Langsung itu margin of error-nya itu tinggi banget. Jadi biasanya scalping itu bagaimana? Nggak ada SL, langsung sekalian. Nggak ada SL, tunggu TP. Nggak ada TP juga lebih tepat. Tunggu naik, keluar, bam, keluar.
Mereka gitu-gitu terus. Masalahnya ya, market itu kan bukan punya nenek kita, bukan punya kita, bukan punya keluarga kita. Nggak bisa kita tahu marketnya itu akan lanjut naik atau lanjut turun, atau bergerak di sana aja, atau turun naik, jikjak begitu. Kita itu tidak pernah bisa 100% menebaknya. Kita bisa lah pakai teknik trading, tebak kira-kira harga marketnya mau kemana, mau bagaimana kalau naiknya dia naik, atau mau bagaimana kalau dia turun. Kita mungkin bisa tahu lah yang begitu, bisa tebak yang beginian lah. Tapi kalau di M1 bagaimana tebaknya? Itu udah macam judi binary. Itu binary yang tengah sel nenek keluar, turun lagi nenek keluar. Itu kalau menurut aku nggak bisa bilang itu jelek ya. Kadang ada orang yang cocok sama scalping, tapi bagi saya scalping itu nggak cocok sama saya. Sudah nggak cocok, itu pun risikonya terlalu besar kalau menurut saya. Dan kehidupan saya sebagai trader itu kan ada berjalan bersamaan dengan pekerjaan lain. Jadi saya tradingnya waktu malam, waktu New York market, waktu pagi sampai sore saya kerja. Nah, jadi ya saya tidak perlu harus scalping untuk mendapatkan uang dari market gitu. Oke. Nah, yang nomor 7. Trader selalu mengira dia itu buy one dengan market. Itu salah besar. Nah, trader itu dia selalu merasa, trader pemula itu, trader newbie itu selalu merasa, wah, saya harus menang dari market. Market owes me. Kalau dalam bahasa Hokkiennya, marketnya itu ada berhutang dengan dia. Enggak, salah. Market itu tidak peduli kamu itu mau trader dengan equity 1M, 2M. Mereka tidak peduli sebenarnya. Marketnya itu akan naik turun sesuka hatinya. Nah, jadi trader itu yang sebenarnya trader itu dia itu by one dengan dirinya sendiri. Sebenarnya kita itu harus mengalahkan psikologi yang nggak betul, sifat yang nggak betul dalam diri kita. Sifat FOMO, overtrade, greed, mau scaling lot supaya cepat kaya, mental tidak pernah salah. Nah, kita itu selalu buy one-nya itu dengan diri kita, karena marketnya itu dia itu seperti apa ya? Seperti kekuatan alam lah, kalau saya bilang lah. Seperti mungkin air yang mengalir itu pasti dari atas ke bawah. Nah, jadi turun dia, kita itu selalu seperti ini, kita bisa buat dia jadi dari bawah ke atas, nggak bisa. Air itu tidak bisa mengalir dari bawah ke atas. Nah, jadi waktu dia turun itu kita itu cuma perlu pelajari, ikuti, sama mana tahu kita bisa mendapatkan sedikit keuntungan dari aliran sungai tersebut. Misalnya dapat butiran-butiran emasnya dikit, dapat ikan-ikan kecilnya. Nah, untuk supaya bisa jadi rezeki kita. Nah, jadi market itu, karena saya bilang market itu tidak pernah salah. Oleh sebab itu trader itu selalu buy one dengan dirinya sendiri, bukan buy one dengan trader lain, bukan buy one dengan mentornya, bukan buy one dengan tetangganya ataupun teman trading dia. Enggak, selalu sama diri sendiri. Jadi kita itu harus tenang, santai, dan rileks saja. Ada alasan kenapa 90% ke atas, 90%-an orang yang menjadi trader itu selalu gagal.
Jadi yang betul-betul berhasil itu palingan 3-5% saja. Nggak banyak itu. Berarti dari 100 orang, tangan ini pun masih bisa hitung ibaratnya dari 100 orang itu. Berapa orang aja yang betul-betul akhirnya bisa mendapatkan keuntungan dari market. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk nomor 7 ini teman-teman harus berdamai dengan diri sendiri dulu. Berdamai dengan diri sendiri, habis itu barulah bisa trading. Oke? Yang nomor 8, ekspektasinya itu tidak wajar. Ekspektasi karena scaling lot lah lebih tepatnya. Jadi dia nomor 8 dengan nomor 2 itu saling ada korelasinya. Ekspektasinya itu tidak wajar. Ekspektasinya terkadang orang pikir, oh saya masukkan 500.000 bisa jadi 500 juta. Aduh Mak Jak, aku tepok jidat saya. Moteji, mau tepok jidat. 500.000 kalau mau jadi 500 juta itu, aduh, di trading itu kalau lu mau buat kayak gitu, mau buka berapa lot itu supaya bisa jadi 500 juta. Itu bukan perlu traders bukan perlu first time traders lagi, itu perlu first time traders lah, intermediate traders lah, advanced traders lah, udah perlu semuanya itu. Jadi yang ekspektasinya itu yang wajar-wajar saja lah. Kalau teman-teman sekalian cuma bisa masukkan $100, ya udah berarti teman-teman harus trade-nya itu hati-hati dengan 0,01. SL-nya itu sesuai dengan equity juga, mainnya di time frame berapa. Jadi itu semuanya itu harus betul-betul diperhitungkan, bukan dengan cara, oh saya masukkan $100 ya udah full margin aja, dapat cacing-cacing naga-naga loh. Kalau kalah jadi cacing, kalau benar jadi naga. Naganya itu kalau lu hajar 0,1 lot, oke lah dapat berapa lah? Dapat, kita anggap berapa ya? Dapat $300-500 lah, oke lah. Angka dapat begitu. Lu exit market, lu hajar full margin lagi, berharap bisa dapat 500 sampai 500 juta. Itu aduh. Berapa kali lah kamu bisa win streak seperti begitu? Itu mungkin khayalan teman-teman sekalian ya, macam nonton film God of Gamble gitu aja. Berharap bisa kali berapa dengan trading itu susah banget. Kalaupun memang bisa dan kalaupun memang ada cerita seperti begitu, itu biasanya hitungan jari. Tapi kalau teman-teman bisa buat seperti begitu, 500.000 ke 500 juta, apakah teman-teman akan stop? Nggak mungkin stop. Never ever. Tidak mungkin teman-teman sekalian akan stop. Teman-teman akan hajar langsung tetap seperti cara begini. Terakhir, akhirnya market will make you humble. Market yang akan buat kita itu merendah jadinya, memaksa kita untuk merendahkan diri dengan cara ya buat margin call lah. Mental trader yang bisa buat 500.000 jadi 500 juta itu pasti bukan mental trader yang bagus, karena pada saat itu mereka itu menganggap uang itu sudah bukan tumbuh di pohon lagi, uang itu tumbuh di tangannya sendiri. Uang tumbuh di pohon masih mending lah. Uang tumbuh di tangannya itu udah parah. Jadi dia pikir klik itu udah langsung bisa 500 juta. Waduh, itu susahnya bukan main lah. Itu seperti entah mencari jarum ditumpukan apa, bukan ditumpukan jerami lagi, ditumpukan laut itu kayaknya, ditumpukan air laut itu. Nah, itu susah banget. Oke. Itu jadi ekspektasi itu jangan yang aneh-aneh lah. Yang masuk akal punya lo. Nah, teman-teman belajar trading $100, oke, pakai 0,01 lot. Kalau misalnya rasa kayaknya 0,01 lot masih terlalu gede lah untuk $100, ya udah pakai yang akun send dulu, akun yang lebih kecil lagi. Nah, jadinya teman-teman jangan berkecil hati. Jangan selalu mengira yang di sosial media, di YouTube itu selalu benar. Cara saya mengubah 500.000 jadi 500 juta.
sangat susah sekali dan almost impossible lah. Oke. Yang nomor 9, tidak pernah ada rasa satisfaction atau kepuasan. Nah, ini mental trader pemula yang sering terjadi. Jadi mereka itu merasa market, karena selalu merasa market itu benar, jadi itu tidak pernah ada rasa kepuasan. Jadi mereka itu trading dapat $100. Hari ini dapat $100 baru jam 8 malam. The market goes on, buka hampir 24 jam. 24 jam lah lebih tepatnya lah. Nah, ya udah trading lagi saja, ngapain berhenti? My life is trade. Trading is my life. Nah, akhirnya ya udah trading terus menerus, tidak ada pernah rasa kepuasan. Akhirnya overtrade lah. Overtrade, balik lagi ke revenge trade, balik lagi kalau kalah, balik lagi, begitu terus. Ini semuanya cycle of death. Cycle of death di trading. Jadi teman-teman sekalian, itu kepuasan dalam trading itu cuma bisa didapatkan dari mana? Teman-teman ada yang tahu? Satisfaction dari trade itu kita bisa dapatkan dari saat kalau kita TP ataupun SL ataupun entry ataupun exit market, kita itu seperti merasa biasa aja ya. Nah ya biasa aja, oke lah. Ya, dapat profit dah. Berarti analis aku benar ya. Oke lah, bagus lah. Ya udah, oke lah. Nah, bentar lagi udah mau jemput anak. Ya udahlah, oke. Udah tutup monitor, pergi jemput anak loh. Itu sebenarnya rasa satisfaction yang benar di trading. Rasa satisfaction yang teman-teman cari itu sebenarnya bukan rasa satisfaction TP-nya, dapat duitnya, sebenarnya bukan itu, tapi adrenalin. Pada saat trade, adrenalin teman-teman itu bermain, apalagi kalau lotnya gede, itu tengoknya itu udah jantungan. Apalagi Trump lagi ngoceh, suka hati dia. Dia mau bilang suku bunganya naik, suku bunganya melayang, suku bunganya anjlok. Itu nggak ada pengaruh. Pada saat suku bunga naik, SAUUSD itu pernah naik dan pernah turun juga. Jadi itu tidak ada pengaruh. Itu cuma permainan dari market. Market itu ya begitu. Nah, jadinya itu kalau teman-teman nggak ada rasa satisfaction, akhirnya ya seperti jadi budak market aja, budak trading ini saja. Akhirnya teman-teman itu tidak pernah ada seperti rasa trading itu seperti penghasilan kedua saya. Kalau trading is trade for living, rasa satisfaction ini penting sekali, perlu sekali. Jadi trading for living itu berarti kita trade, habis itu oke, dapat uang, saatnya jemput anak, ya udah pergi jemput. Saatnya pergi makan malam dengan keluarga, ya udah pergi aja. Saatnya nonton timnas bertanding, ya udah pengen nonton, pengen main Mobile Legends, main. Gitu aja. Jadi trading itu kita nggak usah terlalu dipusingin sebenarnya. Pakai teknik trading, belajar teknik trading, dipakai, baru masuk entry SLTP, taruh, udah beres, biarin, udah. Just do your own damn job. Ngapain lah, suka hati lah. Setelah itu pas tengok, udah TP. Ya udah, bagus lah. Belum kena TP ya, masih floating ya. Ya udahlah, masih masih dari teknik tradingnya itu masih relevan kan? Ya masih lah. Oke, ya udah. Kalau waktu ditengok, udah nggak relevan lagi tekniknya ini, udah agak lari nih, ya ada lagi floating loss kalkulasi ulang. Iyalah, kayaknya ini memang harus keluar lah sekarang lah. Ya udah, keluarkan aja, exit kan, udah. Pergi lagi. Nanti waktu
jamnya memang mau trading, misalnya waktu malam, waktu tengok, oh ya ada kesempatan masuk di market, ini nampaknya bisa naik, nah saya buy lah. Oke, SLTP lagi, udah gitu-gitu terus, gitu-gitu terus, gitu-gitu terus. Makanya kalau di video saya sebelumnya, saya ada menjelaskan trading should be boring. Trading itu seharusnya membosankan banget. Banget sekali. Malahan kerja 8 ke 5 itu jauh lebih enak kalau dibandingkan mau dengan trading ya. Maksudnya kalau kerja 8-5 kita bisa bersosialisasi dengan teman. Bisa ada ketemu teman baru, customer baru. Bisa seperti merasakan environment, bisa jalan-jalan keluar, naik mobil. Sedangkan kalau lu trading, kalau lu buat trading gak membosankan, itu lu duduk aja lah, duduk di depan monitor aja atau di handphone aja, klik 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 klik, klik mencari pembenaran. Maka itu harus naik. Kenapa? Karena saya buy. Maka itu harus turun. Kenapa ya? Karena saya sell. Jadi gitu-gitu terus. Atau enggak, kadang teman-teman sering lihat kan, misalnya di kafe-kafe, mereka itu tengok pantau chart. Pantau untuk apa sebenarnya? Kalau misalnya trading kalian itu udah taruh SLTP, itu ngapain pantau chart terus-menerus? Emangnya kalian di kafe itu 24 jam? Satu harian kalian di sana? Kan enggak. Kan palingan cuma 30 menit, 1 jam sama teman, ya udah lo bersosialisasi, ngomong-ngomong sama teman, apa bisnis opportunity yang lain yang bisa dikerjain. Makanya saya bilang trading itu should be boring. Kalau trading itu sudah membosankan, jadi akhirnya itu satisfaction-nya itu cuma tercipta kalau ya udah close saja lah posisinya. Nah, dalam keadaan SL atau TP udah nggak ada masalah. Nah, kayaknya cuma itu saja sih sebenarnya. Yang lain-lainnya, yang mental trader newbie yang salah itu, semuanya itu kebanyakan cuma ibaratnya cabang-cabangnya aja lah dari ini semuanya, dari ini 9-nya. Nah, teman-teman sekalian, maaf teman-teman, lagi kurang enak badan. Lagi musim flu di sini. Nah, oke, seperti yang teman-teman lihat sebelum saya akhiri video ini, saya ada kasih lihat sedikit lah ya. Begini ya. Nah, coba dilihat di screen-nya dulu. Nah, teman-teman kalau lihat di sini saya kan ada buat live trading ya. 20, 21, 22, 23. Hari ini kan tanggal 24. Nah, saya kasih lihat ya. Kenapa mental trading yang benar itu adalah mental trading yang sesuai dengan, yang tidak sesuai dengan 9 biji ini. Oke. Ya. Saya kecilin saja. Oke. Nah, teman-teman kalau nampak gak ya? Ini aja lah ya. Kalau lihat, nah, teman-teman kalau lihat di sini, udah muka saya terlalu besar ya. Nah, di sini ini tradingannya pada saat tanggal 23. Tanggal 23 bulan 10. Ini waktu malam, market New York. Nah, ini saya kan ada entry di Germany 40 cash sama US 100 cash. Ini di entry oleh sistem Almela Indices-nya sendiri. Nah, kalau ke teman-teman lihat ini di sini ya minus 104, minus 139. Nah, dia berdansa-dansa di sana saja. Nah, baru kita kalau bergerak di jam 9 malam udah jadi minus 150. Nah, kalau bergerak lagi kita ke
udah mau jam 12 malam udah jadi minus 90. Oke. Ini nah udah mulai berkurang terus. Nah, ini udah berkurang. Oke, nah ini udah profit. Nah, jadi lihat ya, dalam satu hari saja ini bisa dari minus 113 bisa sampai ke jadi profit 5 dolar. Ini sebenarnya market ya beginilah. Makanya kalau teman-teman sekalian ada plan dari awal, plan TPSL, teman-teman itu tidak perlu takut sebenarnya. Nah, akhirnya di hari ini tadi baru saja TP. Nah, bentar ya, dia 100 cash. Ini kan yang entry ya barusan tanggal 24. Nah, yang entry-nya tanggal 21. Nah, hari ini keluar dalam keadaan TP 25.319 di harga ini dapat 74 dolar. Nah, jadi ini dengan keadaan dapat TP-TP begini ya, nah akhirnya jadinya bagaimana? Ya biasa saja sebenarnya, karena ini trading itu ya memang begitu. Trading itu begini ya udah nggak, ya dapat uang, dapat profit, syukuri, terima kasih Tuhan, terima kasih market, terima kasih kepada diri sendiri juga. Kalau SL berarti kita ya lihatlah apa ada yang perlu dibenah, kalau tidak ada ya udah berarti memang sudah nasib. Ya udah terima saja. Selama lotnya itu benar, tidak ada masalah. Oke. Nah, ini teman-teman lihat, ini yang Jerman yang 40 cash belum ada dapat TP, masih minus 48 dolar. Saya cuma bisa ya berharap, berdoa, dan semoga market memberikan profitnya sedikit kepada saya dan kepada klien-klien saya yang copy trading kepada saya. Oke, sebelum saya close, ya saya kasih pemberitahuan sedikit dulu supaya pihak YouTube itu tidak mengira saya itu membohongi kawan-kawan sekalian. Jadi saya tetap harus menampilkan ini untuk di semua video saya, oke? Oke, saya Andi dari Almela Indices-nya sendiri. Ini di akhir video cuma mau mengatakan, menawarkan kami ini ada membuka layanan copy trading yang betul-betul dijalanin oleh trader berpengalaman lebih dari 10 tahun. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat, trader berpengalaman itu biasanya itu sudah menghindari semua kebiasaan-kebiasaan buruk seperti begini. Mereka itu udah santai, udah slow, trade-nya santai, masuk semuanya sudah ada arah dan tujuan, sudah ada alasan, exit market sudah ada alasan, entry market juga sudah ada alasan. Jadi teman-teman sekalian yang mungkin masih newbie trading, mau mencoba ataupun mau sedikit merasakan bagaimana pengalaman ikut serta bersama dengan trader yang berpengalaman, bisa kunjungi saya di Linktree kami, di Linktree Street Almela Indices. Oke, di sini teman-teman sekalian bisa melihat hasil dari backtest dari sistem Almela Indices. Baru link copy tradingnya, saya memakai broker SM, bukan karena saya berafiliasi dengan SM, tetapi karena broker SM-nya sendiri itu ada fitur layanan copy trading tanpa install software, aplikasi macam-macam yang buat ribet, enggak. Jadi ini cuma klik deposit, udah langsung copy trade, mana strategi yang mau di copy begitu saja. Jadi makanya saya pakai broker SM. Nah, sama ini ada portfolio dari MyFX sebutnya sendiri, teman-teman juga bisa lihat di sini.
Ini yang sudah saya dapat dari berapa bulan saya trade ya ini ya. Oh, dari 8 Juli 2025 sudah ada kenaikan sebesar 41% dengan drawdown sekitar 15%. Jadi ini masih tergolong sangat bagus sih sebenarnya. Dengan rata-rata kenaikan 10% per bulan. Ya, semoga tiap bulannya masih bisa seperti begitulah, naik 10%, 5%. Ya, saya tidak berharap terlalu banyak. Kadang kalau ada bulan yang loss ya tidak ada masalah juga, karena trading memang seperti begitu. Dipenuhi oleh trade yang loss sama trade yang profit. Tapi ya, semoga profitnya itu, jumlah dari profitnya itu bisa lebih besar daripada yang loss. Begitu saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lah informasi-informasi yang penting ya. Teman-teman bisa cari tahu apa maknanya, bisa profit factornya apa maknanya. Nah, ini teman-teman bisa googling sendiri lah ya. Nah, teman-teman nantinya kalau mau ada sedikit berbagi pengalaman, bisa drop di kolom komentar. Mau bahas tentang apa, bisa juga drop di kolom komentar. Saya ini bukan trader yang handle uang perusahaan yang gede-gede banget. Nah, bukan prop firm lah, bukan prop firm trader, tapi saya ini trader biasa yang sama seperti teman-teman sekalian. Nah, cuman ya saya sudah melewati jalannya, lembahnya, turunnya, jatuhnya, bangunnya lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Nah, dari sana saya udah membuat sistem copy tradingnya Almela Indices-nya ini sesuai dengan teknik trading yang saya anut sekarang, teknik trading Elliott Wave. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian kurang familiar dengan teknik trading ini, bisa coba dicek di YouTube yang lainnya yang ngajarin Elliott Wave-nya ini. Ini kalau menurut saya termasuk teknik trading yang sangat bagus sekali, lumayan bagus sekali, karena dia itu ada seperti bermain dengan psikologi trade orang lain. Nah, mungkin teman-teman sekalian bisa cek lah lebih detailnya lah, cek ke YouTube lain, atau terkadang saya ada bahas waktu market recap. Nah, saya ada ajarin sedikit lah di sana lah. Oke, akhir kata saya cuma bisa mengucapkan selamat malam. Semoga teman-teman sekalian tradingnya itu bagus-bagus saja, baik-baik saja, dan diberkati oleh market dan Tuhan. Ya, may the profit be with you. Bye bye. Bye bye.